komputer kita masing-masing, pakai pakai ini ya, pakai laptop kita masing-masing, yang mana nanti eh, teman-teman siapkan saja download SPSS dan juga mungkin pertama SPSS dulu kali ya gitu. Download SPSS dan juga nanti download Amos gitu. Karena kebetulan saya penganut covariant base SIM bukan PLS ya. Ya, ya karena ya ada bedanya, nanti saya akan jelaskan ketika kita masuk ke teknik analisis ya gitu. Itu mungkin apa namanya untuk intronya ya. Berikutnya kita akan masuk ke ini ya teman-teman semua, masuk ke materi kita, data populasi dan eh, sampling seperti itu. Saya akan share screen. Ya, jadi kenapa kita harus pakai memahami jenis data gitu kan, populasi dan teknik sampling? Karena ketika kita melakukan, kita nggak tahu jenis datanya apa gitu, dan kita langsung masukin aja gitu. Apakah dia, oh mungkin jenis kelamin ini gitu, padahal salah gitu. Atau misalnya pendapatan ini, padahal salah. Ya, nanti kita akan jadi invalid ya, riset kita akan jadi invalid seperti itu. Nah, tujuannya biar menghasilkan kesimpulan yang tepat. Nah, kalau berdasarkan apa namanya eh hal ini, ya data itu dibagi jadi dua, teman-teman. Ya, menjadi dua. Yang satu ada data apa namanya kualitatif, yang satu ada data kuantitatif gitu. Nah, ini kualitatif ini sebagai knowledge kita aja ya. Yang ini sebagai knowledge kita aja karena to be honest kita nggak apa namanya nggak mempraktekkan ini ya teman-teman semua. Kita nggak mempraktekkan ini gitu. Benar, sebentar. Oke, jadi apa sih data kualitatif? Data kualitatif itu biasanya datanya diambil ya teman-teman dari sebuah bentuk wawancara gitu. Dari wawancara. Ya, nanti dari wawancara ini akan dilakukan kodifikasi. Ya, baru nanti kita melakukan analisis dari hasil wawancara yang kita lakukan. Lalu kita ambil kesimpulannya berdasarkan itu ya, gitu. Nah, itu kalau eh, kualitatif gitu. Deskripsi datanya biasanya non numerik, lebih ke arah kata-kata gitu ya, gitu. Lebih ke arah kata-kata, ya. Eh, terus nggak bisa lagi karena ini saya lagi coba nyalain kamera tapi tetap.
kayaknya belum bisa. Ya, deskripsi datanya itu biasanya non numerik. Contoh persepsi, pendapat, motivasi ya. Jadi kita nanyain kepada eh, calon apa namanya, calon audiens kita atau responden kita itu eh, hal-hal yang bukan datanya sifatnya numerik gitu. Nah, jadi, nah teknik analisis itu tadi salah satunya adalah kodifikasi ini teman-teman semua yang sering dilakukan. Pengurangan data atau interpretatif naratif ini diceritain, intinya ini diceritain kalau ini ceritain. Kalau ini biasanya data reduction, data reduction namanya gitu. Kita memilih mana informasi yang valid sama mana informasi yang eh, nggak valid, invalid gitu. Nah, contoh penggunaannya itu biasanya menangkap fenomena, studi kasus sama etnografi. Ya, biasanya datanya itu tadi dari hasil wawancara, gitu kan, FGD. Nah, biasanya dua hal ini nih, cara mereka mengambil data, wawancara sama FGD, gitu. Wawancara sama FGD. Jadi, membahasakannya adalah kita ngasih topik wawancara, mereka jawab, gitu. FGD juga nanti ada beberapa orang gitu kan melingkar. Nah, ini orang-orang ini akan bercerita. Nanti kita tangkap hasil diskusinya pakai recording di sini misalnya. Oke, berbeda sama kuantitatif teman-teman. Kuantitatif datanya itu numerik gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Makanya kalau kita tuh kenal ngambil datanya pakai teknik kuesioner gitu. Kuesioner pakai apa? Likert scale. Likert scale. Likert scale tuh biasanya 7, tapi ada yang pakai 5. Kalau teman-teman pakai 5 nanti di bab 3 teman-teman. Pastikan teman-teman punya 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 referensi. Kenapa pakai 5? Kenapa nggak 7? Terus kalau misalnya saya pakai 6 atau 4 Likert scale, kenapa nggak ganjil? Kenapa genap? Gitu. Itu juga harus dicantumkan referensinya gitu. Ya biasanya orang pakai 6 atau 4 ini dia cenderung untuk mendapatkan hasil yang tidak netral. Kan kalau 7 misalnya 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasil ini yang nggak mau didapatkan oleh peneliti gitu. Jadi dia pakai 4 doang. Kutubnya itu misalnya antara positif banget atau negatif banget. Jadi nggak ada tengah-tengah sini, nggak ada. Gitu. Ya. Nah, contohnya apa teman-teman kalau misalnya eh dia apa namanya? Datanya itu pendapatan, pendapatan kan pasti gaji itu udah pasti 1 juta misalnya gitu. Sampai 5 juta ini pasti angka gitu teman-teman. Dia bukan cerita umur gitu. 16 misalnya sampai 21, 21 sampai misalnya 25, 26 sampai misalnya 30 dan seterusnya kayak gitu ya. Ada range-nya. Nah, uji yang dilakukan salah satunya gitu. Beberapa beberapa teknik ujinya adalah pertama deskriptif gitu kan, sama inferensial. Deskriptif nanti yang biasa nanti kita pakai setelah kita mendapatkan misalnya melakukan eh, mengambil demografi, data demografi. Data demografi ini biasanya kita ngambil umur gitu, terus jenis kelamin, pendapatan, terus mungkin kalau teman-teman mau ngelihat eh, oh profesinya apa atau occupationnya kerjaannya apa gitu. Nanti eh, kita akan ini nih akan apa namanya akan ngegenerate tuh, ngegenerate deskriptif statistiknya terkait dengan demografinya gitu. Kita akan lihat gitu. Misalnya eh, penelitiannya Faisal gitu. Oh, jadi menurut Faisal ini lebih topik apa namanya topik penelitian Faisal ini dari sampel Faisal yang diambil didominasi sama siapa sih gitu. Nah ini juga bukan cuman ngegenerate tapi harus diartikan nanti nanti ya kita lihat nanti kita sama-sama sama-sama eh, lihat contohnya gitu eh, di next kesempatan ketika kita udah mulai masuk ke data analisis ya teknik analisis sehingga nanti ada gambaran bagi teman-teman semua ya seperti itu. Nah, cara ngambil datanya survei, eksperimen ya kan gitu sama korelasional. Oke, sampai sini
Eh, saya next dulu. Ya, ya. Kalau berdasarkan jenis data ya teman-teman semua, gitu. Eh, Kemarin kita udah sempat bahas, saya ulangin lagi, ada yang namanya data primer, gitu. Data primer ini adalah data yang kita kolek sendiri, gitu. Kolek sendiri, ya. Sifatnya kita dapat langsung nih teman-teman dari sumbernya, diperoleh langsung dari sumbernya, seperti wawancara, observasi, kuesioner, ya. Jadi kita dapatkan sendiri. Berbeda sama data sekunder yang memang dia sudah ada gitu, ya. Dan dikumpulkan sebelumnya, ya. Seperti laporan keuangan misalnya, jurnal dan arsip gitu. Tapi kadang-kadang ada kesalahan kaprah ketika ini apa namanya? Jadi kamu pakai datanya primer apa sekunder? Saya pakai data primer sama sekunder, Pak, gitu. Padahal dia pakai data primer gitu, ya. Data sekundernya ya karena saya baca jurnal, Pak. Ya iya, semua juga baca jurnal gitu. Ya iya, semua juga baca jurnal gitu. Tapi kita pakainya primary data gitu ya. Kecuali kamu melakukan eh, namanya penelitian apa namanya semantic literature review gitu. Ini kalian baca jurnal terus dikelompokkan, diklasifikasikan. Nah, ini namanya data sekunder gitu. Laporan keuangan biasanya dipakai sama anak finance gitu. Finance karena mereka menganalisa laporan keuangan, ya. Nah, ini membedakan data primer, data sekunder. Yang ini kita dapatkan langsung, yang ini kita dapat udah ada dari sananya. Contoh penelitian saya waktu skripsi S1 gitu. Ya, eh, variabel ini sama ininya ini data primer gitu. Tapi di sini kan ada namanya eh saya lupa variabel ininya, tapi ini saya dapat dari tempat penelitiannya karena dia sudah punya data ini. Jadi saya tidak perlu mengambil data lagi melalui kuesioner karena sudah ada datanya. Oh, kinerja, data kinerja ini, data kinerja gitu. Karena si departemen ini sudah punya data kinerja gitu. Jadi saya hanya perlu mengambil data ini dan data ini gitu. Sisanya hanya kita pakai yang udah ada gitu. Nah, yang ini disebut dengan data sekunder. Sedangkan satu 2 3 ini gitu kan disebut dengan data primer kayak gitu. Jadi jangan salah kaprah karena saya baca jurnal maka saya pakai data sekunder, Pak, nggak begitu gitu. Kecuali kamu pakai metode penelitian apa namanya systematic review ya SLR gitu, systematic literature review kayak gitu. Yang di WJ masih jarang. Oke, itu lanjut ya. Sedikit refresh terkait dengan apa namanya eh, yang kita bahas kemarin-kemarin. Jadi berdasarkan skala pengukuran ada nominal gitu ya, sama ordinal ya. Kalau nominal mencakup kategori tanpa urutan seperti jenis kelamin gitu dan agama gitu. Jadi kalau misalnya di apa di SPSS tuh nanti yang begini nih jenis datanya nih. Nanti kan kita masukin satu laki-laki, dua perempuan kayak gitu. Jadi nggak ada urutannya ya, bisa perempuan duluan boleh, laki-laki duluan boleh gitu ya. Agama juga nggak ada urutannya ya gitu. Islam duluan boleh, Kristen duluan boleh gitu kan. Buddha duluan juga boleh gitu. Jadi kita untuk eh, mengelompokkan nanti pas kita mau melakukan descriptive analytics kita akan pakai ini gitu. Data-data ini biasanya ya. Nanti data-data yang sifatnya eh, demografi kita akan kategorikan biasanya ke sini gitu. Berikutnya eh, skala ordinal melibatkan kategori dengan urutan yang jelas seperti tingkat pendidikan gitu kan. Ketika pendidikan kan jelas ya, nggak mungkin SMA duluan, tapi pasti dia SD, dari SD, SMP, SMA, kayak gitu ya. SD, SMP, SMA, atau misalnya S1, S2, S3, jadi nggak ngacak gitu, nggak bisa ngacak ya.
atau kepuasan gitu. Nah, gunanya untuk apa gitu? Dalam melakukan perankingan, teman-teman, perankingan gitu. Jadi ada apa namanya? Ada levelnya gitu. Ranking 1, 2, 3 yang mana yang lebih tinggi duluan. Ini cuman untuk knowledge aja ya gitu. Kadang-kadang di praktisnya saya juga dulu juga bingung nih sebenarnya data ini dipakai untuk apa gitu. Nanti ketika udah masuk ke data analisis juga nanti kelihatan lah karena memang belum belum bisa karena belum biasa gitu. Jadi orang bisa itu salah satunya juga karena biasa ya teman-teman. Tapi kalau kemahiran itu udah bukan karena biasa, lebih ke arah sebenarnya ya memang dia udah jago aja gitu kan. Emang dia belajar dengan keras dan sebagainya kayak gitu. Lanjut ya. Oke. Nah, kalau kita tanya gitu, ukuran sampel ideal yang kayak gimana sih gitu? Memilih ukuran sampel yang ideal itu penting teman-teman gitu untuk memastikan keakuratan data. Nah, dan representatif hasil penelitian terutama dalam konteks populasi yang besar dan beragam. Biasanya gitu, eh kalau ditanya berapa yang paling cocok gitu, ya, yang paling cocok, yang paling cocok ya bisa 100, bisa 200, bisa 300 gitu. Nah, yang menentukan ini apa gitu? Sebenarnya nggak ada. Saya juga udah coba baca beberapa paper yang top tier itu nggak ada yang memastikan. Tapi mereka tuh rata-rata punya sampel tuh di atas di antara 200 sampai 400 gitu. Moderatnya 300 kayak gitu ya. Jadi nggak di state bahwasannya eh, berapa-berapanya, tapi dia udah pakai rata-rata di angka ini aja sih sebenarnya. Kayak gitu ya. Tapi nanti di UNJ biasanya ada beberapa teknik yang dipakai atau diajarkan sama atau yang menjadi mindset di UNJ ya. Ada menggunakan hair at all gitu kan. Menggunakan hair atau Slovin, rumus Slovin kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa cari nanti bagaimana hair apa namanya? Bagaimana hair apa namanya mendefinisikan sampel dan juga Slovin mendefinisikan sampel kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ketika kita ngomongin sampel, sampel itu datang dari populasi teman-teman semua. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, nah kita melakukan penelitian terhadap misalnya pengguna e-commerce. Pengguna e-commerce di Indonesia ini segini jumlahnya misalnya anggap 240 juta orang gitu, million. Apakah kalian bisa mendapatkan data ini? Tentu tidak gitu. Ada keterbatasan, keterbatasan tempat gitu ya, lalu dana, lalu tenaga gitu kan, dan sebagainya banyaklah limitation namanya research limitation yang tidak yang membuat kita tidak mungkin ya mendapatkan data ini gitu karena ini terlalu banyak. Maka untuk mempermudahnya teman-teman semua dilakukan sampling gitu. Sampling yang paling mendekati karakteristik data populasi ini ya. Saya sih eh, cuman apa namanya suggestion aja terserah teman-teman gitu. Saya ngelihat setelah beberapa ya 2 tahun yang ngajar di UNJ gitu. Saya belum pernah ngeliat mahasiswa nyatet gitu. Rely on, nah bukti salah satu tidak nyatet adalah kayak kemarin. Udah saya bilang ya apakah saya harus kasih dokumennya dulu baru kalian ujian gitu. Kan saya udah ngomong, saya udah jelasin gitu. Ya, recordingnya juga ada gitu. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian miss sesuatu karena kalian tidak mencatat, jangan apa namanya, jangan blame on someone ya gitu. Tapi eh, ya kenapa nggak nyatet gitu? Ya, kenapa nggak nyatet? Karena nggak semuanya bisa kelihatan di PPT saya.
Ya, namanya juga PowerPoint, nggak mungkin saya tulisin semuanya, karena ini untuk poin-poin saja dan saya jelasin kayak gitu ya. Nah, itu ya, FYI aja kayak gitu. Nah, yang pertama ada ukuran populasi gitu, menentukan total anggota dalam penelitian itu penting. Karena nanti eh, kalau pakai rumus Lovin atau pakai Hare gitu, nanti akan mempengaruhi jumlah sampling yang dipakai gitu teman-teman. Ya, walaupun tadi seperti yang saya bilang, ya saya secara ini belum belum pernah nemu gitu, masih perdebatan berapa sih jumlah sampel yang harus kita pakai gitu. Cuman berdasarkan rata-rata yang saya baca, ya 200 sampai 400. Moderat itu di 300 gitu ya. Karena apa tadi ada research limitation, ya yang ini keterbatasan. Nah, berikutnya adalah tingkat kesalahan gitu. Jadi dengan kita mengetahui jumlah populasi kita gitu, kita bisa mengukur batas kesalahan yang dapat diterima dalam studi, lalu ada variasi data gitu, ya sama. Nah, ini tadi Slovene gitu, ya boleh Slovene, boleh apa namanya, boleh pakai hair juga gitu, ya. Kadang kita udah nulis hair, dapat penguji yang mau Slovene ya, nah tinggal ganti-ganti aja nanti yang biasanya pakai Slovene, ya kita udah pakai Slovene ketemunya sama penguji yang pakai hair, kita udah ganti-ganti. Yang penting kita udah tahu, oh rupanya kalau di UEJ tuh mazhabnya tuh ini sebenarnya. Ya, bisa Slovin, bisa Hair et al. Gitu. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya adalah teknik sampling baik probability sampling, ya gitu teman-teman semua ya. Baik itu probability sampling gitu ya, probability maupun non probability gitu ya. Nah, oke. Jadi sebelum besok kita minggu depan belajar itu gitu, belajar teknik analisis gitu. Kita udah tahu dulu lah sebagai basic knowledge kita. Oh, ini tuh ini gitu ya. Jadi kita nggak salah. Sebentar. Aduh, lagi ini nih, lagi juga pilek-pilek nggak jelas. Ya, yang ini teknik sampling ini kita probability ya teman-teman semua ya. Saya lupa masukin yang non probability. Kita bahas aja. Yang pertama teman-teman simple random gitu. Ini kita pakai semua orang punya kesempatan yang sama, equal chance teman-teman semua. Dia punya kesempatan yang sama. Jadi benar-benar base-nya penelitian itu adalah randomization teman-teman semua. Jadi nggak bisa kita pilih, ya, nggak bisa kita pilih. Jadi randomization ya. Jadi base-nya adalah randomization. Jadi kita ngomong sampling ini gitu. Jadi nggak bisa kita milih-milih gitu. Jadi milihnya itu benar-benar harus shuffling, acak ya, acak. Setelah kita, oh, yang paling pertama, oke, simple random gitu, simple random sampling, pemilihan eh, acak tanpa pertimbangan. Jadi siapa aja gitu punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel kita. Contoh misalnya pengguna e-commerce Shopee gitu. Nah,
Dalam pengguna e-commerce Shopee bisa jadi ada dia sebagai pengguna ada juga sebagai penjual kan. Ya. Dan ya orang yang memiliki karakteristik sebagai penjual selama dia pengguna e-commerce gitu di Shopee, ya dia juga layak boleh masuk ke dalam sampling ini. Nah, berikutnya apa teman-teman semua? eh Systematic sampling. Oke, kayaknya pakai board aja deh. Saya akan ganti ke board mode gitu. Oke, tadi systematic sampling ya. Sekarang stratified gitu. Stratified gitu. Stratified sampling, random sampling, terus systematic. Nah, kita bahas sistematik dulu deh, yang kedua gitu. Sistematik itu misal contoh ada 1.200 gitu. Mahasiswa aktif ya. Ini populasinya teman-teman semua gitu. Jadi pertama dia menentukan populasinya dulu. Nah, jadi dia melakukan sampling, dia eh, peneliti ingin mengambil 120 sampel gitu. Dia mengambil 10%-nya aja ya. Ini sampel dia tentukan. Nah, tapi dia sistematik. Dia dia itu eh, mau mau memilih gitu gitu. Setiap mahasiswa ke 10 maka dia membagi 1.200 ini dengan 120. Maka yang jadi sampel jadi itulah interval urutan mahasiswa ke 10 saja, teman-teman. Ya. Jadi pemilihan ini dianggap secara sistematik gitu. Kalau stratified random sampling bagaimana gitu? Contoh, peneliti meneliti perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa angkatan 2022, 23, sama 24. Kayak gitu ya. Nah, populasi ini dibagi jadi tiga ya, karena ada satu, dua, tiga, ada tiga angkatan. Kayak gitu. Lalu diambil sampel proporsional dari tiap strata. Jadi misalnya populasi ini ada 500 gitu. Ya mungkin sampelnya masing-masing diambil 100 gitu sama dia. Biar terwakili setiap angkatan. Dan kita bisa melihat perbedaan motivasi ya antara motivasi angkatan 22 sama 23 dan juga 24 gitu. Jadi dengan kita memberikan proporsi yang sama atau keterwakilan dalam sampel, ya kita menjamin tiap kelompok itu terwakili teman-teman semua. Gitu ya. Lama nih. Oke. Nah, ini dia. Nih. Berikutnya ada cluster. Cluster sampling. Ya. Contoh, peneliti mau meneliti tingkat penggunaan e-learning gitu ya. Jadi dia pengen meneliti terkait dengan tingkat penggunaan e-learning di SMA kayak gitu. Nah, dari total 50 sekolah gitu, 50 sekolah gitu ya. Dipilih 10 sekolah secara acak. Ini populasi ini. Misalnya di SMA Bekasi gitu. Jadi di SMA Bekasi itu ada 50 sekolah SMA gitu.
secara random dipilih 10 sekolah secara acak gitu sebagai sampel gitu ya. Nah, lalu semua siswa di sekolah terpilih dijanjikan responden. Jadi cuman yang ini aja. Jadi nggak buka ya random tapi nggak dari sini. Tapi cuma 10 sekolah terpilih yang mahasiswa itu jadi responden. Jadi responden ya. Jadi udah di klaster duluan sama dia. Di 10 sekolah ini aja. 40 sekolah lainnya nggak boleh gitu. Gitu ya. Oke, untuk teknik eh, probability sampling, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan untuk probability sampling. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya, lanjut ke non probability sampling, kayak gitu ya. Nah, biasanya kita akan pakai teknik ini ya, non probability sampling. Yang pertama ada purposive, purposive sampling. Gitu. Yang pertama ada purposive sampling. Contoh saya ingin meneliti gitu, meneliti eh, efektivitas pelatihan digital marketing gitu ya, gitu. Efektivitas pelatihan digital marketing gitu, ya. Otomatis saya nggak bisa kayak tadi random-random aja atau kayak simple random sampling ya, semua punya kesempatan yang sama, nggak bisa gitu, ya. Karena ini purposive sampling, ya, saya menentukan eligibilitas gitu, yang layak menjadi sampel saya dari seluruh apa namanya orang yang pernah ikut pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM itu yang kayak gimana. Saya tentukan ya, bahwasannya dia minimal gitu 1 tahun gitu ya, gitu. Pernah menjalankan usaha. Jadi sampel yang diambil hanya boleh yang ini aja kriterianya. Di bawah ini dia belum layak kayak gitu. Makanya disebut purposive, ada tujuannya. Gitu ya. Oke. Oke. Berikutnya ada snowball, teman-teman semua. Bola salju. Snowball. Nah, snowball ini namanya juga bola salju. Jadi dia menggulung ya. Dari kecil gini kan. Kecil terus nanti dia turun jadi gede lagi gitu kan. Jadi gede lagi, jadi gede lagi gitu. Nah, snowball ini contoh nih. Bisa dipakai kalau misalnya mungkin sulit banget cari responden. Biasanya ya kalau kalau yang saya pernah dengar begitu. Sulit banget nih cari responden gitu. Karena benar-benar spesifik. Contoh, peneliti melakukan penelitian di komunitas investor kripto di Jakarta. Atau misalnya jangan di Jakarta, Jakarta banyak gitu. Misalnya di kayak di kampung istri saya di Tegal yang sulit diidentifikasi gitu. Karena namanya juga di desa gitu, ya. Nah, saya udah nemuin 1 orang
Satu orang investor kripto di Tegal. Nah, berikutnya saya akan nanya sama dia, kira-kira ada nggak teman kamu yang juga merupakan investor kripto di komunitas yang sama? Ada, gitu kan? Maka nanti saya akan nanya, dapat nih, misalnya dua orang, gitu, dua investor di Tegal ya. Nah, dua orang ini akan merekomendasikan lagi dua lagi misalnya gitu kan, dan seterusnya, sehingga jadi menggulung akan banyak, ya, gitu. Ini untuk apa gitu? Cocok kalau populasinya tersembunyi, populasi tersembunyi, gitu. Berikutnya teman-teman semua eh, ada eh, kuota sampling gitu. Namanya ini ya, kuota gitu. Kuota sampling gitu. Misalnya peneliti ingin mengetahui pendapat masyarakat tentang kopi produk baru, kopi baru gitu ya, kopi baru. Nah, ditentukan 50 laki-laki, 50 perempuan. 50 laki-laki, 50 perempuan. Nah, ini dinamakan namanya eh, kuota sampling ya. Nah, dia tuh menentukan jumlah tiap kategori tanpa acak. Ya udah dia 50 laki, 50 perempuan kayak gitu. Berikutnya, terakhir ada convenience sampling. Convenience sampling. Ya. Contoh peneliti ingin meneliti terkait persepsi mahasiswa gitu tentang fasilitas kampus. Fasilitas kampus gitu ya. Nah, dia nyebar kuesioner tuh kepada siapapun yang kebetulan ditemui di kantin perpustakaan. Jadi yang ada aja ditemuin sama dia. Contoh nih ada kantin gitu. Ini ada mahasiswa banyak gitu. Ya masuk sini, yang ditemuin aja sama dia gitu. Nah, itu convenience sampling gitu. Jadi di luar dia nggak nanya mahasiswa yang ada di kelas, nggak nanya mahasiswa yang ada di eh, apa di tempat lain kayak gitu. Tapi mostly teman-teman kita akan pakai purposive sampling. Berarti non probability. Karena ada apa? Ada kriteria kayak gitu. Oke, karena kebetulan sudah selesai, ada pertanyaan untuk materi kita pada pagi hari ini. Sebelum nanti kita lanjut ke teknik analisis. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada yang nanya? Oh, Apa saya izin tanya? Saya lebih ke penasaran aja sih, Pak.
Iya, gimana? Kalau convenience sampling berarti kalau kan dia sesuai dengan mahasiswa yang dia temuin ya. Kalau misalkan buat menanyakan fasilitas itu berarti kalau misalkan dia penelitiannya buat 100 mahasiswa berarti dia harus nemuin 100 orang gitu. Apa Iya, yang ditemuin aja di situ. oh yang ditemuin aja. Berarti kuotanya nggak ditentuin apa gimana? Enggak, kalau kuota kan kuota sampling misalnya kayak tadi produk baru sampling. Apa sampel produk baru misalnya gitu. Terus dari penjualnya bilang cuman boleh 100 ya gitu. 50 perempuan, 50 laki-laki. Berarti kan kuotanya ditentukan kayak gitu. Tapi kalau misalnya convenience sampling adalah kenapa convenience kayak yang penting gampang aja, yang ketemu aja di depan mata gitu loh. Bahasanya convenience. Jadi dia ngelihat situ ada mahasiswa, jadi dia udah nentuin. Saya cuman cuman melakukan apa namanya? Melakukan pengisian kuesioner kepada mahasiswa yang saya temuin di mana misalnya? Yang ada di depan mata saya di kantin kayak gitu. Oh berarti jumlah mahasiswanya nggak terserah ya? Yang ada Terserah di situ semua aja aja. gitu. Ya cuman Hmm. mungkin kamu bisa nungguin mahasiswanya di situ ada 300 400 kamu tungguin dia bolak-balik masuk gitu. Tapi nggak boleh satu orang nggak boleh jawab dua kali pertanyaannya. Misal kayak gitu. Nah, eh intinya adalah teman-teman gitu. Yang ini tadi kita bahas lebih ke arah sebenarnya pengetahuan eh, basic knowledge tentang hal tersebut aja gitu. Tapi biasanya kita akan pakai yang purposive sampling karena ada kriterianya gitu ya. Karena ada kriterianya. Jadi nanti teman-teman di bab 3 nulisnya juga teknik samplingnya adalah non probability pakainya purposive sampling kayak gitu. Biasanya kalau kuota-kuota sampling itu ya riset-riset BPS biasanya kayak gitu ya. Badan Pusat Statistik. Terus Snowball juga sama biasanya BPS juga tuh. Yang riset-riset yang biasanya eksplorasi ya. Jatuhnya itu eksplorasi mungkin. Karena susah nemu nemu sampel, nemu populasinya juga susah gitu. Oke, silakan kalau ada discussion yang lain. Kalau nggak ada ya, teman-teman, mungkin cukup gitu. Kalau nggak ada, mungkin cukup kita sebagai apa namanya basic knowledge saja. Nanti kabarin saya ya, PJ-PJ gitu. eh Bisa nggak kira-kira kita pakai lab gitu? Semoga sih bisa ya gitu. Jadi biar convenience teman-teman juga eh, ya mungkin nggak perlu bawa laptop ke kampus atau apa gitu ya. Ya kalau ada fasilitas sih kita pakai aja gitu. Gitu. Semoga nggak ada kelas yang pakai yang pakai apa namanya ya? Yang pakai lab di hari Kamis sore ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Saya cukupkan kelas kita pada pagi hari ini karena sudah tidak didiskusi lagi. Eh, Bapak, Nanti maaf pekan sebelumnya depan. izin Ya, tanya. gimana gimana? Eh, kan kita minggu depan analisis data, teknik analisisnya ya Pak ya. Iya, Datanya itu gimana ya Pak? Kan belum pada mulai juga nih Pak. nanti pakai data saya ada dataset gitu. Jadi Hmm. nanti saya akan kasih contoh research frameworknya, datanya, semuanya gitu. Hmm. Sambil nanti, oh kalian udah misalnya udah bikin bab satu, bab 2, bab 3, makanya saya minta kalian tuh yang penting research frameworknya dulu, terus tahu indikatornya, cara nanyainnya kayak gitu kan. Hmm. Jadi kalian tuh bisa ngambil data duluan, nulis semua bisa belakangan kayak gitu. Hmm.
Buat penulisan bab 1 sampai bab 3 kan biasanya itu ada template atau ketentuan gitu ya Pak. Kira-kira ada nggak ya kalau dari Bapak? Sesuai dengan template UNJ aja. Ah, iya, iya. Yang di Google itu ya Pak? Skripsi ya, skripsi. Iya. Jadi dari hasil penelitian kita bab 1 sampai bab 5 itu kita akan modified dia jadi yang bentuknya jurnal kayak gitu ya. Hmm. Hmm. Oke, masih Pak. Oke. Oke, ada lagi, silakan. Oke, kalau gitu teman-teman semua, kalau tidak ada diskusi lain, saya tutup kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Nanti tolong dikabarin bisa apa enggaknya ya. Kalau nggak bisa, mau nggak mau ya bawa laptop ke kelas. Kayak gitu. Oke, itu aja. Saya tutup. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, kasih banyak Ya, Pak. terima kasih semuanya. Pak. Ya.